Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Ya, baik ya, bertemu kembali dengan Umi di sini dalam pelajaran bahasa Indonesia. Tinggal siapa? Konita ya? Tinggal Konita, Mi. Konita ya? Ya, baik. Belum ada. Bagaimana kabarnya hari ini setelah liburan? Alhamdulillah sehat, Mi. Liburannya bagaimana? Liburannya bagaimana? Ramai tidak? Seru, oke, atau kurang? Baik. Sebelum kita mulai, coba pimpin berdoa dulu. Istaidu. Ayo. Raditu Wabila islami dinin wa bi Muhammadiyya wa rasulullah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman ya rahmatika ya arhamar rahimin. Di pagi hari ini, mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini mendapatkan berkah ya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Ya, baik. Kita doakan juga supaya wanita segera bergabung ya dengan kita, tidak mulai karena kita masih belajar dalam masa pandemi. Tidak lupa Umi ingatkan untuk selalu menggunakan masker, jaga jarak, dan sering-sering mencuci tangan ya. Kalau kita akan masuk ke bab baru mengenai teks fabel untuk KD mengidentifikasi informasi tentang isi fabel ya. Nah, sebelumnya Umi tanya dulu, apakah sudah pernah membaca fabel sebelumnya? Pernah. Pernah. Kelinci dan kura-kura. Oh, kelinci dan kura-kura. Baik, yang lainnya seperti apa? Judul apa yang pernah dibaca? Fabel apa? Si kancil. Si kancil. Kancil dan apa, Putri? Kancil dan petani. Oh, kancil dan petani. Baik. Yang lain ada lagi? Kancil dan buaya. Tiara, sudah pernah baca? Oh, kancil dan buaya. Bagus, salah. Cerita tentang apa ya fabel itu? Hewan-hewan. Oh, tentang hewan. Ya, betul. Seperti itu ya. Cerita tentang binatang ya, yang tokohnya para binatang. Baik. Menurut kalian berguna nggak untuk kehidupan sehari-hari kita? Ada pesannya nggak sih, Mi? Ada nasihatnya. Oh, ada pesannya, ada nasihat. Ada moralnya. Oh, ada moralnya. Bagus. Oh ya, semangat ya. Oke. Nah, sebelum kita mulai, coba kita melakukan ice breaking dulu ya. Ganjil genap, ganjil genap, ganjil genap. Nah, gitu. Oke, tepuk tangan. Terima kasih ya. Kalian nanti mengisi kehadiran ya di aplikasi Google Form yang Umi share di Google Classroom. Ya, baik. Nah, hari ini kita akan mempelajari mengenai teks fabel dengan KD mengidentifikasi informasi tentang fabel atau legenda daerah setempat yang dibaca dan didengar ya. Nah, lanjut indikatornya adalah tadi bisa mengidentifikasi. Jadi tujuan dari kalian pembelajaran hari ini adalah bisa mengidentifikasi isi cerita fabel, kemudian menjelaskan ciri dan jenis fabel, menyusun informasi tentang unsur intrinsik, dan yang terakhir bisa menganalisis unsur intrinsik fabel yang dibaca ya. Jadi mudah-mudahan bisa tercapai ya 4 tujuan pembelajaran untuk hari ini. Baik. Nah, langkah-langkah pembelajarannya adalah tadi yang pertama sudah Umi utarakan di awal, kita akan menyimak atau memirsa dari video fabel ya mengenai kelinci dan kura-kura. Kemudian yang kedua, kita akan bertanya jawab tentang isi fabel yang telah kalian biasa.
Kemudian yang ketiga, kalian menuliskan ciri dan jenis fabel nanti di aplikasi Jamboard. Kemudian yang keempat, menyusun informasi tentang unsur intrinsik ya nanti sembari Umi membagikan LKPD atau kalian mengunduh LKPD yang sudah Umi bagikan di Google Classroom. Kemudian yang kelima adalah menyampaikan hasil ulasan dan yang terakhir menyimpulkan hasil ulasan. Baik, kita mulai ke mencermati atau memirsa video fabel ya. Di suatu hutan hiduplah seekor kelinci. Sambil berkeliling seharian, kerjanya hanya melompat-lompat dan mengagumi dirinya. Dia suka membicarakan betapa cepat dirinya dibandingkan hewan-hewan lain. Jalan sangat lambat, tetapi dengan penuh percaya diri. Dia melihat kelinci tidur nyenyak. Kura-kura sudah tiba di garis akhir. Beberapa hewan yang menunggu di garis akhir terlihat sangat senang. Semua hewan melemparkan kura-kura ke udara dengan penuh sukacita. Tanya jawab isi fabel. Umi mau ini dulu ya, stop sharing dulu yang ini ya. Baik. Nah, menurut kalian menarik tidak fabel yang barusan kalian simak? Menarik nih. Menarik nih. Dari tokohnya antara kelinci sama kura-kura. Dia awalnya kelincinya sombong, terus dia kalah perlombaan. Habis itu tapi dia dapat ilmu baru dan dia juga dapat penghargaan baru dari kura-kura. Itu. Baik, bagus ya. Coba Intan, siapa saja sih tokoh yang barusan ada dalam video fabel yang dimirsa? Ada kura-kura sama kelinci dan teman-teman yang lainnya. Oke. Hewan yang lain. Baik gitu ya, bagus. Nah, ya. Tidak boleh sombong. Tidak boleh sombong. Ya. Oke, coba dilihat dulu, diperlihatkan dulu ya. Ini bisa melihat tidak teman-temannya komentar kelas dari Hana, Azizah, dan Tiara Kania? Bisa dilihat di share screen yang Umi bagikan? Guru ya. Ada sifat tokohnya seperti manusia, memiliki latar alam, dan mengandung pesan moral. Jenis fabelnya Allah memutuskan alami ya di sini ya, unsur intrinsiknya. Ini tipe juga nih lah. Di sini tokoh, penokohan, latar, alur, amanat, dan tema. Baik, bagus ya. Ini di situ juga di LKPD itu sudah Umi cantumkan juga berupa teks dari fabel mengenai atau yang berjudul Kelinci dan Kura-kura. Sudah dibaca? Menuliskan ciri dan jenis fabel ya di kolom. Nah, sudah juga menyusun informasi. Sekarang kita ke menganalisis dulu. Ya, silakan. Prinsip yang terdapat dalam cerita fabel yang dimirsa. Itu mengenai ciri ya. Ini jenis fabel ya. Nah, oke. Ini jenis fabel dari pemberian watak dan latar. Kemudian ini dari kemunculan pesan. Ya. Lanjut ya, ini untuk unsur intrinsiknya. Nah, karena kita sedang menganalisis unsur intrinsik, supaya kalian mendapat panduan dari unsur intrinsik apa saja dan menyamakan informasi dari apa yang kalian tulis, kami tampilkan dulu untuk unsur intrinsik. Ya. Fabel kelinci dan kura-kura. Iya, betul. Yang kayak alur gitu. Tema. Nah, betul. Misalnya tadi Allah menyebutkan latarnya di hutan. Coba cari bukti kalimat yang menyebutkan ada kata hutannya di situ, ya. Di paragraf 1. Di paragraf 1. Baik. Yang Allah temukan apa itu? Di sebuah hutan hiduplah seekor kelinci yang sangat sombong. Nah, bagus itu untuk latar ya. Allah menemukan apa lagi? Silakan. Selain dari unsur intrinsik latar. Penokohan. Penokohan, silakan disebutkan. Bisa lebih keras suaranya, Allah? Seekor kelinci yang sangat sombong. Nah, bagus itu ada di paragraf berapa? 1 juga. 1 juga. Oke. Baik, itu bagus ya. Sudah ada bukti kalimat dari penokohan kelinci ya. Dan bukti kalimatnya, dia kerap mengatakan bahwa dirinya adalah hewan paling cepat di dunia. nah, bagus. Sesi kuota.
Baik, silakan. Di paragraf kelima, Ya, coba disebutkan seperti apa bukti kalimatnya? kalimatnya mendengar ucapan kura-kura, kelinci pun tertawa terbahak-bahak. Jalanmu saja lambat, mana sanggup kamu berlari cepat. Ucap hewan berwarna putih itu sombong mengejek kura-kura. Iya, bagus ya. Amanat ya? Amanat. Iya, baik, silakan. Yang di paragraf terakhir, Ya. yang kalimatnya meskilah aku tak pernah berhenti saat sekarang telah menang, aku menyombongkan diri. Yang Iya, itu. betul. Ya, kan temanya kesombongan ya. Oke, silakan. Siap. Ana. Temanya kesombongan kelinci, terus Ya. tokoh sama penokohannya, kelinci itu bersifat sombong, sedangkan kura-kura bersifat pantang menyerah. Dia Ya. selalu berusaha. Terus diambil dari latarnya di tengah hutan, latar suasananya tuh menegangkan. Terus siang hari, alurnya tuh alur maju. Terus amanatnya jangan hiduplah dengan rukun antar sesama dan jangan saling menyombongkan diri karena setiap orang dan setiap itu punya kemampuan masing-masing. Nah, coba kita simpulkan ya apa yang kita pelajari hari ini. Fabel Umi. Oke, tentang seks fabel. Apa yang kita pelajari? Dari sampai unsur intrinsiknya, Ya, terus ciri-cirinya, ya. sampai Nah, bagus. Coba Putri, ciri-cirinya apa saja Putri? Ciri-cirinya bersifat fiksi atau tidak nyata. Ya, Terus tokoh yang diperankannya adalah binatang yang bisa betul. berbicara. Ya, bagus. Para tokoh digambarkan seperti manusia, menggunakan kalimat naratif. Iya, bagus. Nah, Latar, sudut pandang, sama amanat. iya, bagus ya. Nah, kira-kira menggunakan sudut pandang keberapa ya kalau teks fabel? 3. Sudut pandang 3. Iya. Saja tadi ciri fabel, kemudian jenis fabel, dan yang terakhir unsur intrinsik dari teks fabel sampai kalian menganalisis ya dari unsur intrinsik tersebut bukti kalimatnya seperti apa. Nah, alhamdulillah hari ini kita sudah rampung ya untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran pertemuan 1 mengenai mengidentifikasi isi atau informasi tentang fabel. Nah, kalian bisa memperbaiki hasil kerja atau LKPD yang sudah diisi tadi ya dengan melengkapi jawaban yang tepatnya ya. Nanti kalau sudah beres atau sudah fix jawabannya sudah dibetulkan, sudah diperbaiki, kalian kirimkan kembali di Google Classroom. Untuk pertemuan berikutnya kita masih membicarakan atau mempelajari mengenai teks fabel, tapi dengan kade yang berbeda, yaitu menceritakan kembali isi fabel. Nah, jadi untuk pertemuan kedua nanti di tanggal 15 kalian siap-siap untuk bercerita ya mengenai fabel yang sudah dibaca. Jangan lupa tugasnya, silakan kalian cari untuk memahirkan ya, untuk memantapkan pengetahuan kalian mengenai ciri, jenis, dan unsur intrinsik. Silakan kalian cari teks fabel di buku atau majalah atau internet. Silakan apa saja, medianya bebas. Kemudian kalian cari ya cirinya, kemudian termasuk jenis fabel apa, lalu unsur intrinsiknya. Ya, seperti itu. Tidak lupa kalian analisis unsur intrinsiknya. Baik, ada yang ditanyakan dulu dari pembelajaran kita hari ini? Tidak ada, sudah paham semuanya? Apa-apa yang kita kerjakan memang harus konsisten dan penuh keseriusan supaya hasilnya maksimal ya. Baik, terima kasih Umi ucapkan untuk pembelajaran hari ini. Kita berdoa dulu untuk menutup pembelajaran kita hari ini. Ayo. Bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, terima kasih ya
untuk kehadirannya hari ini. Sampai ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum.